Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya sayangi, sahabat-sahabat channel saya yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan serta dimudahkan segala urusannya, baik itu di dunia maupun di akhirat, serta dilapangkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Serta sholawat beriring salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya dengan memperbanyak sholawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan mengulas yaitu salah satu maupun bagaimana keutamaan istighfar, yaitu adalah sebuah atau sarana kita mengingat Allah. Dengan cara mudah-mudahan dengan memperbanyak istighfar, kita akan diampunkan Allah segala kesalahan kita. Kunci taubat adalah istighfar. Ini merupakan salah satu tindakan dalam pertaubatan dengan tujuan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang dalam kalimat astaghfirullah, yang artinya saya memohon ampunan kepada Allah. Menjadi sebuah kegiatan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak heran bila membaca istighfar mempunyai manfaat yang luar biasa bagi lahir maupun batin. Bahkan istighfar menjadi pintu gerbang kelegaan dan kebahagiaan. Karena dengan mengucapkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dalam setiap kesulitan yang ada. Ada banyak rahasia terkait dengan istighfar bila sudah menyatu dengan jiwa kita. Faedah keutamaan untuk orang yang rajin beristighfar itu sangat melimpah. Rahasia kebesaran istighfar ini ada pada Al-Quran surat Nuh ayat 9-13, yang artinya, kemudian aku Nuh menyuruh mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Maka aku Nuh berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dalam ayat tersebut, betapa Allah menjelaskan apa yang Nabi Nuh sampaikan selama 950 tahun dakwahnya. Tak lain dan tak bukan adalah beristighfar kepadanya. Dengan istighfar, hidup yang kita jalani akan lebih mudah berkat tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi karena hati akan lebih tenang. Dengan begitu, hati pun akan menjadi lebih bahagia, sehingga kita hidup dengan sehat dan memancarkan hal positif di sekeliling kita. Bahkan bila kita memahami secara lebih luas ayat 9-13 surat Nuh di atas, maka jelas kita temukan nilai-nilai luhur istighfar, bahwa istighfar itu akan membuka pintu rezeki
bagi siapapun yang melakukannya secara ikhlas karena Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, Allah akan memberi kepada hambanya yang senantiasa beristighfar curahan hujan yang membawa berkah. Ketika seseorang hamba terus-menerus beristighfar, maka Allah akan melimpah ruahkan kekayaan kepada hambanya. Allah akan melimpahkan kebun-kebun yang indah dan sungai-sungai yang mengalir. Makna dari kebun-kebun yang indah dan sungai-sungai itu adalah kenyamanan atau kemapanan dan kenikmatan. Ternyata esensi kalimat istighfar itu bukan kalimat biasa. Jika kita mampu mengucapkannya dengan baik, maka Allah turunkan kemuliaan sebagaimana diucapkan Nabi Nuh alaihissalam pada ayat tersebut. Tidak hanya di bumi bagi pengamal istighfar, di akhirat Allah akan memberikan surga seluas langit dan bumi, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Arti istighfar atau astaghfirullah sebagai bacaan istighfar tidak hanya terletak pada seberapa fasih kita dalam mengucapkannya, melainkan juga pada seberapa dalam kita dapat menghayati dan mengamalkan diri untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketulusan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi menjadi kunci hati dan perasaan damai yang kita dapatkan. Pertanyaannya, kapankah waktu yang istimewa untuk membaca atau mengamalkan istighfar? Istighfar hendaknya dilakukan setiap waktu. Namun, jangan tinggalkan membaca atau menzikirkannya di waktu-waktu tertentu, yaitu di waktu sahara. Sebab di kalangan para ulama telah terpatri keyakinan bahwa siapapun yang memohon kepada Allah di waktu sahara, maka hajatnya akan segera terkabul. Waktu sahara adalah waktu yang paling makbul bagi kaum muslimin untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan waktu sahara adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada momennya berlalunya malam dan datangnya fajar atau dini hari. Waktu sahara itu berlangsung sekitar 10-20 menit sebelum azan subuh berkumandang. Pada momen itu berzikirlah. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika Allah dan Rasul-Nya memerintahkan sesuatu amalan, tentu saja semua itu adalah demi kebaikan manusia itu sendiri. Begitu juga dengan istighfar, memiliki manfaat luar biasa bagi manusia. Saya tegaskan, jika ingin sukses di dunia dan di akhirat, lancar jodoh, murah rezeki, memperoleh kekayaan, ditinggikan derajatnya di sisi Allah, dijauhkan dari segala musibah, diberi kekuatan. Dalam Quran Surat Hud ayat 52, hingga ingin punya anak, caranya sangat sederhana. Berbanyaklah membaca istighfar. Efek dari amalan ini berhubungan erat dengan janji Allah. Ya, bukanlah Allah telah menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang membaca istighfar. Janji Allah adalah janji yang pasti ditepati. Tidak mungkin tidak, pasti akan ditunaikan. Namun demikian, ada satu hal yang harus diingat. Istighfar yang diucapkan bukanlah sekedar ucapan belaka,
harus didasari dari hati, merupakan ungkapan taubat dan permintaan maaf atas segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar bukan hanya ucapan dalam lisan. Istighfar adalah permintaan atau permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan. Camkan dan ingatlah, kunci rahasia keajaiban amal istighfar ada di dalam surat Nuh ayat 13. Namun harap diingat, niatkan zikir di atas semata-mata hanya lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setelah memasuki mode on tirakat, langsung saja lupakan semua yang menjadi keinginan kita atau target kita itu. Diganti dengan fokuslah dengan semata-mata hanya mencari niat litaqarrub ilallah. Demikianlah, semoga amalan singkat ini dapat berguna bagi saya maupun sahabat sekalian untuk menjalani kehidupan di dunia dan terkhusus akhirat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.